Assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gua di Telling Movie Channel. Tak lupa gua doakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Kali ini, gua akan merangkum sebuah film James Bond yang berjudul Skyfall. James Bond adalah seorang agen mata-mata Inggris MI6, yang memiliki kemampuan bertarung dan analisis yang hebat. Selain itu James Bond juga selalu dibekali dengan peralatan yang canggih. Film James Bond ini adalah film ketiga Daniel Craig, setelah film sebelumnya yang berjudul Quantum of Solace. Jika kalian belum menonton film James Bond Quantum of Solace, silahkan cek, link ada di deskripsi. Skyfall, rilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Sam Mendes. Aktor-aktornya antara lain Daniel Craig sebagai James Bond, Javier Bardem sebagai Raoul Silva, Judi Dench sebagai M, Naomi Harris sebagai Eve Moneypenny, dan banyak lagi lainnya yang tidak bisa gua sebutkan satu persatu di sini. Pada film Skyfall ini, Bond menghadapi seorang mantan agen MI6, yang menyimpan dendam kepada atasannya yang bernama M. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Baiklah, tak usah terlalu lama ngebacot di awal, siapkan kopi dan rokok. Relax, kencangkan sabuk pengaman kalian, and then, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan selamat menonton. Film diawali dengan Bond yang memasuki sebuah rumah. Bond menemukan dua orang yang sudah tewas, dan seorang rekan MI6 yang bernama Ronson, mengalami luka tembak di bagian dada. Bond melihat ke arah laptop, yang mana harddisknya sudah diambil paksa. M, sebagai atasan Bond, memerintahkan Bond untuk mencari harddisk yang hilang tersebut. Bond pun segera keluar dari rumah itu dan mengejar pelaku, bersama rekannya yang bernama Moneypenny, dengan menaiki sebuah mobil jeep. M memerintahkan Bond harus mendapatkan harddisk yang dibawa pelaku. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Bond berhasil menjatuhkan mobil tersangka dan tanpa diduga, orang itu mengeluarkan pistolnya dan menembaki Bond. Tersangka kemudian kabur menggunakan motor trail. Bond yang tidak mau ketinggalan jejaknya pun mengejar menggunakan motor trail juga. Moneypenny pun ikut mengejar menggunakan mobil. Saat di jembatan, tersangka dikepung oleh Moneypenny dan Bond dari dua arah. Tanpa disangka pelaku melompat ke atas kereta api dan diikuti oleh Bond. Aksi tembak-tembakan di atas atap kereta pun tak bisa dihindari. Di sisi lain Moneypenny mengikuti melewati jalan yang searah dengan kereta tersebut. Going out of range. We've lost tracking. We're blind here. What's... Saat kereta keluar dari terowongan, Moneypenny sudah menunggu di ujung jalan dan bersiap menembak pelaku. Tetapi Moneypenny ragu untuk menembak, karena khawatir akan terkena Bond. Karena didesak oleh M, kemudian ia pun tetap menembak. Namun sial sekali, tembakannya mengenai Bond dan membuat Bond terjatuh dari kereta dan jatuh ke sungai.
Dan tersangka pun berhasil lolos bersama harddisk curiannya. Dan inilah film Skyfall. 3 bulan kemudian, di markas MI6 di London, Bond dikabarkan telah tewas dalam tugasnya. M menemui Mallory, yaitu Ketua Komite Intelijen Keamanan Inggris. Dalam pertemuannya ini, diketahui bahwa harddisk yang hilang tersebut, berisi identitas hampir seluruh agen NATO yang ada di organisasi teroris di seluruh dunia. Perdana Menteri khawatir tentang hal ini. Akibat kejadian itu, dalam waktu 2 bulan ini, M akan menjalani proses penggantian atau pensiun dini. M menolaknya dan bersikeras tak akan meninggalkan Departemen MI6, dalam kondisi buruk seperti ini dan akan menyelesaikan seluruh tugasnya. Saat dalam perjalanan pulang, Tanner, asisten M, mendapat sinyal enskripsi dari jaringan yang tidak diketahui, yang telah membobol harddisk yang dicuri, 3 bulan yang lalu. Setelah dilacak, sumbernya berasal dari komputer M. Ketika Tanner mencoba untuk mematikan laptopnya, peretas itu mengirimkan GIF foto M dan menuliskan kata-kata, "Ingat, dosa-dosamu." M pun bergegas kembali ke markas. Ketika mobil mereka hampir sampai di markas, mobil mereka dihadang oleh polisi. M keluar mobil. Tak lama kemudian, M melihat ledakan di markasnya. James Bond yang nyatanya masih hidup, berada di sebuah desa di daerah pinggiran pantai. Terlihat aksi Bond, di mana Bond meneguk minuman, dengan kalajengking beracun di tangannya. Kemudian dipertontonkan kepada banyak orang. Keesokan harinya, Bond yang sedang berada di bar, melihat tayangan CNN yang mengabarkan serangan teroris terhadap markas MI6. Yang menyebabkan, 6 orang meninggal dan banyak yang terluka. Sedangkan di tempat lain, M memandangi peti jenazah anak buahnya dan bertekad akan mencari pelaku kejahatan ini. Saat di rumah, M mendapati Bond, yang sudah duduk di jendela kamarnya. Mereka saling kecewa, satu sama lain. Di sini M merasa kecewa, kenapa Bond tidak menelponnya, jika dia ternyata masih hidup. Di sisi lain, Bond sendiri merasa sedang menikmati kematiannya. Bond kecewa, kenapa detik-detik dia akan menangkap pelaku, malah dirinya yang menjadi sasaran tembak. Dan M tidak meminta maaf kepadanya. Tujuan Bond kembali adalah karena dia mengetahui bahwa markasnya diserang. Dan MI6 membutuhkannya kembali. Kini Bond siap untuk bertugas. Namun, dia harus mengikuti seleksi tes terlebih dahulu, untuk dinyatakan siap dinas aktif dan boleh bertugas jika dinyatakan telah lulus tes. Bond kemudian menjalani tes di markas baru MI6 yang berada di bagian bawah gedung. Tes diawali dengan tes fisik. Bond yang awalnya seperti kuat, nyatanya dia sangat kelelahan. Ketika menjalani tes menembak, dia pun gagal mengenai sasaran dan rasa sakit di bagian dadanya, kembali terasa. Selanjutnya yaitu tes psikologis. Dalam tes ini, aturannya cukup mengucapkan kata yang pertama dipikirkan dalam kepalanya. Ketika menyentuh kata yang terakhir yaitu Skyfall, Bond langsung mengakhirinya. Bond masuk ke sebuah ruangan ganti, dan menyobek bahagian luka yang berada di dadanya. Ternyata di dalamnya, masih terdapat sisa pecahan peluru. Bond meminta rekannya untuk menganalisa pecahan peluru tersebut dan berpesan, kalau yang boleh melihat hasilnya, hanyalah M. Keesokan harinya, Bond bertemu dengan Manny Penny yang sebelumnya salah sasaran menembak Bond. Manny Penny meminta maaf kepada Bond. Lalu Bond bertemu M. Tak lama kemudian M kedatangan Mallory yang tidak begitu menyukai Bond. Di hadapan Mallory, M mengungkapkan bahwa Bond lulus, meskipun hampir gagal. Bond dinyatakan kembali dinas aktif. Mallory yang sentimen tidak suka dengan hal itu. Ketika Bond akan keluar, Mallory mengucapkan kata-kata, "Kenapa kau tidak menikmati kematianmu?" Bond hampir terpancing. Akan tetapi M membela Bond. Mallory yang kesal, segera meninggalkan ruangan tersebut. Good luck, 007. Lalu Bond kembali ke Tanner yang sudah menemukan hasil dari analisa pecahan peluru tersebut. Hasil dari analisanya adalah, benda yang terdapat di bagian dada Bond, adalah selongsong tanpa uranium kelas militer, yang jarang sekali dimiliki. Tanner memperlihatkan foto beberapa orang yang mungkin memilikinya. Bond mengenali salah satu pelakunya.
Namanya adalah Patrice. Tanner melalui CIA, mendapatkan informasi, kalau 2 hari lagi Patrice akan berada di Shanghai. Dan Bond ditugaskan untuk berangkat ke Shanghai. Ketika Bond pergi meninggalkan M, Tanner diberitahu M, bahwa sebenarnya Bond tidak lulus tes. You are ready for this? I didn't know Bond passed the tests. He didn't. Sebelum berangkat ke Shanghai, Bond bertemu dengan rekan barunya sang ahli IT, yang disebut Qi. Qi memberikan dokumen keberangkatan Bond, serta sebuah pistol khusus yang menggunakan sistem deteksi sidik jari. Qi juga memberikan sebuah pemancar radio. Standard issue radio transmitter. Active. Scene berpindah ke Shanghai. Bond mendapatkan informasi kode pesawat dan jam kedatangan Patrice. Keesokan harinya, Bond datang ke bandara dan melihat Patrice keluar dari bandara. Kemudian Bond mengikutinya, hingga sampai di sebuah gedung. Di sana Patrice menjalankan misi jahatnya. Patrice membunuh petugas keamanan di sana. Ketika Patrice naik lift, Bond berlari dan melompat dan bergelantungan di bawah lift tersebut. Namun, karena fisiknya masih belum sempurna, Bond tampak lelah sampai akhirnya lift tersebut berhenti. Bond melanjutkan pengintaian dan terlihat Patrice sedang mengeluarkan senjata. Patrice berencana membunuh seseorang yang ada di seberang gedung. Terlihat beberapa orang dan seorang perempuan sedang mempersiapkan sesuatu. Ketika target sedang duduk dan melihat sebuah lukisan, Patrice langsung melancarkan aksinya dengan menembak kepala target. Bond yang sudah diketahui Patrice, hampir menjadi sasaran. Aksi perkelahian pun terjadi. Akhirnya Patrice tumbang dan terjatuh dari gedung tersebut. Hal itu membuat Bond kesal, karena ia tidak bisa mendapatkan jawaban untuk siapa Patrice bekerja. Perempuan yang ada di seberang gedung melihat kejadian tersebut. Lalu Bond menemukan sebuah koin logam, yang berlogokan naga di pinggirnya serta terdapat tulisan Macau di koper yang dibawa oleh mendiang Patrice. Di tempat lain, M yang sedang membuka laptop, mendapatkan pesan dari sang teroris yang mengingatkan bahwa 5 nama agen intelijen di dunia yang akan mati setiap minggu. Kemudian muncul lagi pesan terakhir yang sama, yaitu, ingat, akan dosa-dosamu. Kini Bond berada di Macau. Di hotel, Bond didatangi oleh Moneypenny yang mengantarkan pesan penting untuknya. Bond yang mendapat petunjuk dari logam naga, sekarang berada di sebuah kasino di Macau. Sesampainya di dalam, Bond ditemani oleh Moneypenny. Namun mereka berdua pura-pura tidak saling kenal dan berkomunikasi menggunakan mic yang tersembunyi. Lalu Bond menukarkan logam yang berlogokan naga kepada kasir. Pada saat menunggu, Bond melihat ada wanita yang sebelumnya melihat Bond membunuh Patrice. Tak lama setelah itu, datang 2 orang memberikan sebuah koper kepada Bond. Isi koper tersebut adalah uang senilai 4 juta euro. Bond berjalan menuju sebuah meja judi. Wanita itu terlihat mendekati Bond dan mereka berdua berbincang. Bond bisa membaca karakter seseorang. Bond juga mengetahui bahwa wanita yang bernama Saverin itu, menyembunyikan pistol di balik gaunnya. Saverin juga mengetahui, kalau Bond membawa sebuah pistol. Saat Saverin bilang kalau Bond yang menembak dan membunuh Patrice, Bond tidak mengelak. Karena memang Bond bermaksud untuk bertemu dengan pimpinan Saverin langsung. Karena hal ini Saverin tampak ketakutan. Karena ada 3 orang pengawal yang mengawasinya. Setelah berbincang, Bond berhasil meyakinkannya untuk keluar dari lingkaran ini, dan Bond akan berusaha untuk memburu pimpinannya. Saverin memberikan lokasi keberadaannya yaitu di Chimera, Harbor Utara, Dermaga 7. Jika Bond selamat, dia akan menjumpainya di sana, karena 1 jam lagi ia akan pergi menemui pimpinannya. Ketika Saverin pergi, 3 pengawalnya mencoba membunuh Bond, dan perkelahian pun terjadi. Singkat waktu Bond berhasil mengalahkan semua lawannya. Di sisi lain, M yang ternyata bertemu dengan Mallory, menjelaskan bahwa pelakunya diduga adalah orang yang dekat dengan mereka dan memiliki posisi yang sama seperti Bond. Posisi yang dianggap Mallory tidak ada, dan disebut bayangan. Keesokan harinya,
Ternyata mereka berdua sudah dikepung. Tanpa diketahui Bond langsung menyalakan alat pemancar radio mini, agar posisinya diketahui oleh anggota MI6. Dengan keadaan tangan diikat, mereka semua sampai di pulau terpencil. Pulau yang telah ditinggalkan oleh penduduknya karena dianggap telah terkontaminasi senjata kimia. Lalu Bond dan Safrin dipisahkan. Bond dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh jaringan kabel. Tak lama kemudian, pimpinan penjahat datang. Dia bernama Silva. Silva adalah mantan agen MI6, yang dulu menjadi agen andalannya M. Silva kemudian berkhianat pada negaranya dan menjadi seorang teroris. Hal ini persis seperti apa yang dikatakan oleh M kepada Mallory, bahwasanya musuh utamanya kemungkinan adalah orang yang dekat dengan mereka. Inilah sebabnya, kenapa jaringan markas MI6 bisa dibobol dengan mudah. Bahkan Silva juga tahu, bahwa Bond hanya mendapatkan nilai 40 dan tidak lulus tes. Lalu Silva mencoba untuk mencuci otak Bond. Ia berkata bahwa M hanya memanfaatkannya seperti dulu pada dirinya. Silva mengajak Bond untuk bergabung dengannya. Dengan jaringan internet yang dia miliki, mereka dapat mendapatkan apapun di pulau itu. Segala kejahatan dapat dilakukan dari tempat itu. Namun Bond tidak setuju dengannya. Ketika Bond dibawa keluar ruangan, tampak Safrin sudah terluka dan tangannya masih terikat. Silva menaruh sebuah gelas minuman di atas kepalanya dan dia meminta Bond untuk menembak gelas itu. Bond terlihat sangat gemetar dan tembakannya meleset. Kemudian giliran Silva yang menembak. Silva yang memang berniat membunuhnya, menembak Safrin hingga tewas. Namun tidak bagi Bond. Bond secara tiba-tiba memberontak dan mengalahkan semua anak buah Silva, hingga yang tersisa adalah Silva seorang diri. Tak lama kemudian, prajurit MI6 akhirnya datang dan menangkap Silva. Latest thing from Q branch. Silva dikurung dalam sebuah ruangan di markas MI6. M mendatangi Silva dan di sini Silva mengungkapkan bahwa, ia merasa telah dikhianati oleh M. Dia menderita selama 5 bulan kurungan tanpa udara demi menutupi semua rahasia MI6. Hanya satu hal yang dia ingat. Sebuah kapsul sianida yang disimpan di balik giginya. Silva pun menelannya. Namun kematian tidak datang kepadanya. Silva memperlihatkan kepada M, bagian wajahnya yang rusak, yang diakibatkan oleh sianida. Do you know what it does to you? Hydrogen cyanide? M langsung pergi dan bergegas menghadiri pertemuan dengan menteri terkait masalah kebocoran intelijen. Setelah M pergi, M bilang kepada Bond, bahwa Silva yang bernama asli, Tiago Rodriguez, adalah agen hebat. Tapi dia beroperasi melebihi pelatihannya. Silva meretas orang Cina dan saat pertukaran tiba, mereka memburunya. Jadi M menyerahkan Silva dan ditukar dengan 6 agen sebagai imbalannya dan transisi damai. Setelah M pergi, Bond bersama Ki, mencoba meretas komputernya Silva, dan ingin mencari tahu apa rencana Silva selanjutnya. Ketika proses peretasan dimulai, Silva seperti merencanakan sesuatu. Terungkap setelah komputer Silva berhasil diretas, tiba-tiba setelah mendapatkan sebuah kata kunci jaringan keamanan, markas MI6 terbalik diretas. Seluruh pintu keamanan di gedung itu terbuka. Menyadari akan hal ini, Bond langsung berlari ke tempat Silva ditahan dan mendapati Silva telah kabur melalui lorong bawah tanah. Dalam pengejarannya, Bond terjebak di lintasan kereta bawah tanah. Bond mencoba membuka pintu terowongan lain yang terdapat di tepi lintasan. Namun pintu tersebut terkunci. Sedangkan kereta sudah hampir tiba. Bond lalu menembak kunci pintu tersebut dan berhasil masuk ke terowongan sebelum kereta datang. Silva yang telah merencanakan semua ini, kemudian berganti kostum menyamar menjadi seorang polisi. Bond meminta info kepada Ki, agar membantunya menemukan Silva. Hingga akhirnya Ki melihat CCTV yang menunjukkan Silva masuk ke dalam kereta. Bond segera melompat ke kereta api yang sudah melaju. Bond sadar, bahwa Silva berencana mendatangi M yang sedang dalam pertemuan dengan menteri.
Di sisi lain, M yang sedang dalam rapat yang cukup serius, dia tidak bisa meninggalkan tempat rapat dengan sembarangan, walaupun ia tahu bahwa nyawanya sedang terancam. Kembali ke Silva, yang sadar dikejar oleh Bond, kemudian berlari lagi dan menuju sebuah terowongan. Di dalam terowongan, Bond hampir saja menangkapnya. Namun sial, Silva telah mempersiapkan semuanya dan dengan radionya, dia meledakkan terowongan lintasan kereta untuk membunuh Bond. Bond berhasil menghindar dan selamat, sedangkan Silva beserta anak buahnya sampai di tempat rapat pertemuan M. M mengatakan kepada Perdana Menteri, bahwa dia khawatir teroris saat ini bukan lagi berada jauh, tapi sangat dekat dengan mereka seperti bayangan. Kemudian tak berselang lama, Silva masuk dan mulai menembaki peserta rapat. Tak lama kemudian Bond juga datang dan M berhasil diselamatkan. Silva berhasil kabur. Lalu M diamankan oleh Bond. Bond berencana untuk menangkap Silva, dengan menjadikan M sebagai umpannya. You kidnapping me? That would be one way of looking. Too many people are dying because of me. If you were one step behind Silver from the start, it's time to get out in front, change the... All right. I need help. I'm tracking the car. Where are you going? Dalam pelariannya, Bond mengganti mobil mereka ke mobil klasik milik Bond. Bond memancing Silva mengikuti mereka, hingga ke sebuah tempat di Skotlandia. Tempat di mana Bond dibesarkan. This is where you grew up. James Bond. Sesampai di rumah lamanya, mereka bertemu dengan Kincaid. Kincaid adalah penjaga rumah Bond sejak ia masih kecil. Mereka menyiapkan beberapa senjata tua milik ayahnya Bond, yaitu persiapan untuk berperang. Benar saja, keesokan harinya terlihat dari kejauhan, anak buah Silva sudah mulai berdatangan, dan ketika akan meledakkan pintu rumah Bond. Bond yang secara diam-diam sudah berada di dalam mobil, menembak mereka dan berhasil menumbangkan beberapa anak buah Silva. Dan aksi kiling-kiling pun tak terelakkan. Welcome to Scotland. Namun tanpa diduga, sebuah helikopter tempur datang dan menembaki rumahnya. Bond segera mengamankan M dan Kincaid. Mereka disuruh masuk menyusuri terowongan rahasia yang berada di rumah lama Bond. Di sini ternyata M mendapatkan luka tembak di bagian perutnya. Tersisa Bond yang terjebak di dalam rumahnya, berencana meledakkan rumah tersebut, bersama Silva dan anak buahnya. Namun ternyata, Silva berhasil selamat, bersama dua anak buahnya. Kemudian, Bond mengejarnya dan satu anak buah Silva berhasil Bond singkirkan. Kini menyisakan Silva dan satu anak buahnya lagi. Bond terjebak di tengah-tengah danau yang membeku.
Tak kehabisan akal, Bond memanfaatkan anak buah Silva yang akhirnya mereka berdua terperosok ke dalam danau tersebut. Melihat hal ini, Silva beranggapan bahwa Bond telah tewas tenggelam. Silva segera menemui M yang berada di sebuah rumah kecil yang disebut rumah aman. Silva mengajak M untuk mengakhiri hidupnya secara bersama-sama. Namun tiba-tiba, Bond datang dan melemparkan pisau, tepat ke punggungnya Silva. Silva pun akhirnya tewas. Malang bagi M, luka yang dideritanya semakin parah. Dan akhirnya, M meninggal di pangkuan Bond. Too late to make a run for it. Di akhir cerita, Bond sudah berada di London. Bond mendapatkan kado peninggalan dari M. Terlihat Mallory yang menggantikan posisi M di MI6. Mallory juga mengemban nama M, dan menjadi atasan baru Bond. Dan film pun Are selesai. you ready to get back to work? With pleasure, M. Menurut gua, film ini tak kalah seru dari film-film James Bond yang sebelumnya. Alur ceritanya mudah dipahami dan terdapat banyak kejutan-kejutan di dalamnya. Penonton dibuat sedih, karena kepergian M. Baiklah, gua rasa cukup dulu untuk alur cerita kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya.